kembali lagi dengan aku Radia dengan NIM 101032400114. Kali ini aku mau nanyain orang-orang tentang router nih. Kira-kira mereka tahu nggak ya tentang router? Yuk ikutin aku. Guys, kita tanyain orang-orang. Ini aja nih. Kak, kamu tahu router gak? Kok dia jahat banget? Oh, ini aja nih. Kak, kalian tahu router gak? Router, aku tahu. Router adalah perangkat jaringan yang bertugas menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Tapi sebelumnya kenalan dulu gak sih? Kenalin, nama aku Putri Fatimah Zahra dengan NIM 101032400016. Cara kerjanya, router membaca alamat IP tujuan dari paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket tersebut. Selain fungsi utama itu, router juga sering memiliki fitur tambahan seperti NAT untuk berbagi satu alamat IP ke banyak perangkat, DHCP untuk memberikan alamat IP otomatis, dan firewall sederhana untuk keamanan. Di Indonesia, router ini digunakan di hampir semua level, di rumah, tetangga, sekolah, kampus, UMKM, sampai penyedia layanan internet besar. Nah, itu router. Lah, itu mah modem gak sih? Itu udah bener router. Modem itu banyak orang sering salah kaprah menyebut semua perangkat jaringan sebagai modem, padahal fungsinya berbeda. Modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal kita ke internet melalui ISP. Sedangkan router berfungsi mendistribusikan koneksi itu ke banyak perangkat sekaligus. Jadi modem itu ibarat gerbang keluar internet dan router itu pengatur lalu lintasnya. Nah, jadi gitu bedanya. Kakaknya keren banget sih. Kalau boleh tahu, kakak ini siapa ya namanya? Oh, kenalin, aku Salwa Lintang Ayu dengan NIM 101032400162. Keren banget Kak Lintang. Kalau boleh tahu, Kak Lintang tahu nggak ya komponen-komponen router itu apa? Tolongin. Nah, kalau itu mah gue tahu. Jadi, komponen hardware pada router itu terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada RAM. Jadi RAM itu berfungsi menyimpan table routing dan konfigurasi yang sedang berjalan. Yang kedua itu NVRAM. Fungsinya itu menyimpan konfigurasi startup agar tidak hilang saat router dimatikan. Yang ketiga ada flash, gunanya untuk menyimpan sistem operasi atau firmware. Yang keempat ROM. ROM berguna untuk menyimpan bootstrap untuk proses awal router. Yang kelima itu ada CPU atau prosesor. Adalah otak yang menjalankan semua instruksi routing. Selain itu ada port Ethernet, slot fiber optik, port konsol, bahkan antena untuk router nirkabel. Jangan lupa juga ada power supply dan pendingin seperti heatsink atau kipas agar router tetap stabil. Wih, keren banget Kak. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Kenalin, nama aku Priyangi Caksono, NIM aku 101032400059. Kak, bentar dulu Kak. Aku belum selesai nanya. Yang tadi kan komponen hardware. Kalau komponen softwarenya, kakaknya tahu nggak? Jadi pada router itu bukan cuma ada perangkat keras. Jadi di router itu juga ada perangkat lunak atau software. Nah, untuk sistem operasinya itu ada router OS pada Mikrotik, Cisco iOS atau firmware bawaan vendor lain. Router juga menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF atau BGP untuk menentukan jalur terbaik. Fitur manajemen seperti DHCP, server, NAT, firewall, dan QoS juga merupakan bagian penting. Nah, di Indonesia, Mikrotik router OS sangat populer, terutama di sekolah, kampus, dan UMKM karena harganya relatif terjangkau tapi fiturnya sangat lengkap. Widih, kalau perkembangan teknologi router, kakaknya tahu nggak? Nanya mulu, emang gak tahu apa-apa, Kak? Enak aja. Aku mah tahu. Nih, pegang dulu. Nih, jadi kalian tuh semua tahu nggak sih kalau router tuh udah berkembang? Nah, untuk saat ini, router itu sudah mendukung Wi-Fi generasi terbaru, yaitu Wi-Fi 6. Bahkan ada yang udah Wi-Fi 7 loh. Nah, kecepatan transfer semakin tinggi dan stabil.
port multi gigabit, misalnya 2,5 sampai 10 Gbps, mulai hadir di router konsumen. Ya, meskipun masih terbatas sih di kota besar. Nah, teknologi mesh juga semakin populer. Dengan mesh, sinyal Wi-Fi bisa merata di seluruh rumah tanpa ada dead zone. Nah, untuk fitur berbasis cloud memungkinkan kita mengatur router langsung dari aplikasi smartphone. Selain itu, aspek keamanan juga ditingkatkan. Misalnya seperti dukungan WPA3, VPN, dan parental control. Tuh, tahu kan aku? Sini balikin kameranya. Kalau kakaknya sendiri, tahu nggak perkembangan router di Indonesia? Ya, itu mah juga gampang banget. Kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa kasus penggunaan router. Nah, di rumah tangga biasanya router itu bawaan ISP. Sudah cukup dengan fitur dasar Wi-Fi, NAT, dan DHCP. UMKM banyak yang menggunakan mikrotik untuk membatasi bandwidth dan mengatur trafik agar stabil. Terus di kampus atau sekolah, router enterprise dipakai untuk VLAN, VPN, dan keamanan jaringan. Untuk ISPN atau penyedia layanan internet skala besar itu menggunakan router core dengan kapasitas ribuan pelanggan. Nah, contohnya itu kayak penelitian dari Universitas Negeri Medan menunjukkan penggunaan load balancing dengan mikrotik dapat meningkatkan kualitas internet di jaringan kampus. Kamu tahu nggak? Ada yang tahu nggak tantangan router di Indonesia? Gak ada yang mau. Ini serius gak ada yang mau? Yang mau, haci pupunya buat kalian deh. Aku mau. Meskipun teknologi berkembang, ada beberapa tantangan di Indonesia. Pertama, kualitas jaringan di internet di pelosok masih terbatas. Router yang bisa mendukung koneksi alternatif seperti 5G and 5G menjadi penting. Kedua, UMKM membutuhkan internet yang stabil dan murah, sehingga router dengan fitur load balancing sangat berguna. Ketiga, ancaman keamanan cyber semakin meningkat, jadi router harus punya fitur firewall dan VPN. Keempat, adopsi teknologi baru seperti Wi-Fi 7 masih terbatas di kota besar aja. Dan terakhir, literasi digital masyarakat tentang konfigurasi dan keamanan router masih sangat rendah. Oh gitu, makasih banyak ya kak. Kalau gitu, haci pupunya buat kakak deh. Kak, ya, padahal aku belum selesai nanya. Ada yang tahu komponen-komponen router gak? Sini. Komponen router. Iya. Oh, kalau itu mah gue tahu. Sini. Oke, kali ini aku bakal jelasin komponen-komponen dari router. Yang pertama kita definisin dulu apa itu router. Jadi router itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dan meneruskan paket data antar jaringan tersebut. Router berperan sebagai gateway yang mengatur lalu lintas data. Fungsi utama router itu ada beberapa. Yang pertama itu menghubungkan jaringan lokal dengan internet, mengatur lalu lintas data antar perangkat, menyediakan keamanan jaringan dengan firewall, membagi koneksi internet ke multi device, mengelola alamat IP dan routing table, menyediakan layanan DHCP dan DNS. Yang pertama itu ada komponen hardware utama, yaitu ada CPU yang berfungsi mengeksekusi instruksi sistem operasi dan memproses routing table. CPU mengelola semua operasi router termasuk enkripsi, dekripsi, forwarding paket data. Kecepatan CPU mempengaruhi throughput router. Ini beberapa spesifikasi umum dari CPU, yaitu ada ARM, MIPS atau x86 arsitektur dengan clock speed 400 MHz sampai dengan 1,5 GHz. Yang kedua itu ada memori atau RAM. Fungsinya itu menyimpan routing table, ARP cache, dan fast switching cache. RAM digunakan untuk buffer paket, menjalankan sistem operasi, dan menyimpan konfigurasi yang sedang aktif. Ini ada beberapa kapasitas umum dari RAM, yaitu dari 64 MB sampai dengan 1 GB tergantung kelas router atau SUHU hingga enterprise. Yang ketiga itu ada storage atau flash atau NVRAM. Fungsi dari storage ini yaitu
Flash memory menyimpan sistem operasi atau firmware. NVRAM menyimpan startup configuration dan backup configuration. Storage ini bersifat non-volatil. Terus kapasitas umum dari storage itu mulai dari 16 MB sampai dengan 256 MB untuk flash, terus 512 KB sampai dengan 2 MB untuk NVRAM. Yang keempat itu ada interface port, berfungsi menghubungkan router ke jaringan lain, termasuk Ethernet ports atau 10, 100 sampai dengan 1000 Mbps, serial ports untuk WAN, USB ports, dan console port untuk manajemen. Ini ada beberapa jenis-jenis port. Yang pertama itu ada RJ45, serial, USB, konsol atau RJ45 atau DB9. Selanjutnya itu ada komponen hardware lanjutan. Yang pertama itu ada wireless antenna yang berfungsi mentransmisikan dan menerima sinyal wireless atau WiFi yang memungkinkan koneksi nirkabel untuk perangkat mobile, laptop, dan IoT device, mendukung multi frekuensi bands. Ini ada beberapa standar dari wireless antenna, yaitu ada 802.11n /AX atau WiFi 4, 5, atau 6. Terus ada 24 GHz dan 5 GHz bands. Dan yang terakhir ada MIMO teknologi. Yang kedua itu ada power supply unit yang berfungsi menyediakan daya listrik stabil untuk semua komponen router. Biasanya power supply unit ini berupa external adapter atau 12 volt DC atau internal switching power supply untuk router enterprise dengan spesifikasi 12V-1-3A untuk suhu router, 48V PUI untuk enterprise router. Yang ketiga itu ada cooling system yang berfungsi menjaga suhu operasi router tetap optimal, terdiri dari heatsink, thermal pad, dan fan untuk router high-end untuk mencegah overheating dan mempertahankan performa. Range operasinya itu dari 0 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius ambient temperatur dengan thermal protection. Terus selanjutnya ada LED status indikator yang berfungsi menampilkan status visual router seperti power status, internet connection, dan activity, wireless status, dan sistem health untuk troubleshooting. Jenis-jenis LED itu ada power warna hijau, internet itu warna hijau atau merah, LAN itu warna hijau, WiFi warna biru, UPS warna biru. Terus selanjutnya ada komponen software utama. Yang pertama itu ada operation system, berfungsi menjalankan semua fungsi router untuk mengatur hardware. Contohnya ada Cisco iOS, DD, WRT, OpenWRT, Linux based OS, menyediakan CLI dan GUI untuk konfigurasi. Ini ada beberapa fiturnya, yaitu ada routing protocol, security features, management tools, API support. Terus saja ada routing table yang berfungsi sebagai database yang berisi informasi lanjut terbaik ke berbagai network destination yang diupdate secara dinamis oleh routing protocols atau RIP, OSPF, dan BGP atau static route. Ini ada isi table dari routing, yaitu ada destination network, subnet mask, next hub, interface, dan metric. Selanjutnya itu ada firewall yang berfungsi melindungi jaringan internet dari akses tidak sah dengan serangan dari internet, yang mengatur traffic berdasarkan rules yang dikonfigurasi admin dengan paket filtering. Ini ada beberapa fiturnya, yaitu stateful inspection, port filtering, application control, intrusion detection, dan selanjutnya ada NAT atau network address translation yang berfungsi mengubah alamat IP private menjadi public dan sebaliknya, yang memungkinkan multi device dalam LAN sharing atau IP publik untuk mengakses internet. Ini ada beberapa jenis NAT, yaitu ada static NAT, dynamic NAT, PAT atau port address translation. Selanjutnya ada berbagai komponen software lanjutan lainnya, itu ada DHCP server yang berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, mengatur IP pool, default gateway, DNS server, dan list time untuk client device. Ada beberapa parameter, itu ada IP range, subnet mask, default gateway, DNS servers, dan list duration. Selanjutnya ada DNS
resolver yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya, mempercepat resolusi nama dengan DNS caching dan forwarding ke upstream DNS servers. Ada beberapa fiturnya, yaitu ada DNS caching, DNS forwarding, DNS over HTTPS atau DOH, dan ada parental control. Terus selanjutnya ada quality of service atau QoS yang mengatur prioritas traffic jaringan berdasarkan aplikasi, protokol, atau user. Memastikan aplikasi kritikal mendapat bandwidth yang cukup dan latensi rendah. Ada beberapa metode dari QoS, yaitu ada traffic shaping, bandwidth limiting, priority queuing, dan DHCP marking. Lalu ada manajemen interface yang berfungsi sebagai interface berbasis web browser dan monitoring router, dashboard, result setup, dan advanced configuration option. Ada beberapa aksesnya, itu ada HTTPS web interface, mobile app, CLI via SSH atau Talent, dan SNMP monitoring. Nah, ini ada beberapa arsitektur internal router, yaitu dari input interface seperti internet, LAN device, WiFi menuju ke processing unit, yaitu CPU, RAM, routing edge, dan lanjut ke output interface berupa routed packet, secure traffic, dan QoS applied. Dan ini ada kesimpulan dan ringkasan dari materi yang saya bawakan. Ada beberapa di sini, ada hardware components seperti prosesor atau CPU, RAM, flash, port, wireless antenna, power supply, dan cooling system. Dan ada juga software komponen, yaitu seperti operation system, routing table, firewall, NAT, DHCP server, DNS resolver, QoS engine. Dan berikut beberapa komponen-komponen dari router. Nah, itu dia komponen-komponennya. Paham kan? Paham. Makasih banyak ya, Kak. Sebelumnya aku boleh minta foto nggak ya? Boleh. Makasih banyak, Kak. Kalau gitu, kakaknya kesini deh. Aku bantu arahin dulu ya. Ya, agak tengahan lagi, Kak. Agak rapetan. Boleh. Kok tiba-tiba ada dia sih? Aku juga mau foto lah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kamu mau di ujung. Tunggu situ ya, Kak. Aku atur kameranya dulu. Ayo yuk. 1, 2, 3. Nah, itu dia guys video penjelasan dari kita. Kita ngambil referensinya dari sini. Semoga kalian paham. Dan see you. Bye bye. Makasih udah nonton.